ตุรังคบาททั้งสี่อยู่ข้างบนยังไงอ่ะจุดที่ต้องไปประชิด อ้าวแต่ผมจะเป็นจตุรังคบาท เองจะรู้ Film ini dibuka di salah satu desa terpencil yang terletak di negara Thailand. Kemudian, kita diperkenalkan dengan Kom. Meskipun tampangnya terlihat seperti bocil biasa, namun ternyata Kom adalah keturunan terakhir dari pendekar Jaturungkabat. Jaturungkabat sendiri adalah pendekar dari kerajaan kuno yang bertugas melindungi gajah. Sebagai sosok dari garis keturunan terakhir, Kom memang sudah ditakdirkan untuk melindungi semua gajah. Kom dan ayahnya memiliki seekor gajah tua yang diberi nama Porka. Mereka berdua hidup bersama suku pedalaman yang masih memegang kepercayaan yang kuat bahwa hewan gajah adalah hewan yang suci. Semua gajah di desa ini diperlakukan dengan sangat baik, layaknya seperti manusia. Singkat cerita, Kom kini telah beranjak dewasa. Selain rutin berlatih bela diri, Kom juga sering menghabiskan waktu bersama si bayi gajah yang baru lahir, yang diberi nama Ton. Hingga pada suatu hari, komplotan pencuri hewan berniat ingin mencuri Ton, alias si bayi gajah. Melihat hal tersebut, sang induk berusaha menghalau para pencuri demi menyelamatkan bayi gajahnya, yaitu Ton. Namun karena panik, salah seorang anggota pencuri malah menembak induk gajah tersebut, lalu mereka bergegas kabur dari sana. Hingga tak lama kemudian, sang induk gajah malang ini pada akhirnya meninggal dunia akibat kehilangan banyak darah. Singkat cerita, upacara pemakaman si induk gajah diadakan dengan sangat sakral. Semua orang termasuk Kom merasa sangat sedih dan terpukul atas kepergian induk gajah tersebut. Bahkan si bayi gajah saja, yaitu Ton, tak kuasa menahan air matanya di depan bangkai sang induk. Di hari berikutnya, Kom dan si ayah membahas terkait Porka, alias si gajah sepuh, yang mana tidak lama lagi, Porka akan mereka serahkan kepada raja dalam festival air Songkran. Ternyata di Thailand, ada sebuah tradisi turun-menurun, yang dimana keluarga yang terpilih untuk menyerahkan gajah kepada raja dianggap sebagai sebuah kehormatan. Sebelum diserahkan kepada raja, Kom bersujud di hadapan Porka sebagai bentuk penghormatan terakhir sebelum mereka berpisah. Singkat cerita, pesta air Songkran diadakan. Pesta berlangsung sangat meriah dan turut dihadiri oleh para turis dari mancanegara. Sebelum diserahkan kepada raja, si gajah Porka diperiksa dulu kesehatannya oleh tim medis kerajaan. Namun entah karena alasan apa, selain dari ayahnya saja, Kom tidak diperkenankan masuk melihat proses pemeriksaan kesehatan tersebut. Daripada bosan menunggu, Kom memilih menikmati kemeriahan festival bersama dengan si bayi gajah, yaitu Ton. Sembari berjalan-jalan, Kom sempat membelikan kalung untuk Ton. Setelah itu, Kom membiarkan Ton bermain bersama para bocil di sana. Sedangkan Kom sendiri malah asik menonton pertarungan. Di tengah pemeriksaan, ayah Kom mulai menyadari kalau mereka ini bukanlah tim medis pihak kerajaan. Ternyata mereka ini adalah komplotan pencuri hewan yang berniat hendak mencuri Porka. Si ayah berusaha memberontak untuk menyelamatkan Porka, tapi mereka malah menembaknya. Melihat tuannya disakiti, Porka langsung mengamuk, menyerang semua orang di situ. Di saat yang sama, komplotan pencuri hewan malah berhasil mencuri Ton. Menyadari akan hal tersebut, Porka langsung mengejar truk mereka untuk menyelamatkan Ton. Kom yang keasikan menonton pertarungan, pada akhirnya menyadari kalau ayahnya telah ditembak. Sebelum meninggal dunia, si ayah sempat memberitahu Kom perihal Porka dan Ton yang telah culik oleh komplotan pencuri hewan. Si ayah berpesan kepada Kom, apapun yang terjadi, Kom harus berhasil menyelamatkan Porka dan Ton. Hingga saat itu juga, Kom berusaha menemukan Porka dan Ton. Sialnya, mereka berhasil melumpuhkan Porka, yaitu dengan cara dibius. Kemudian, mereka membawa Porka kabur menggunakan truk kontainer. Singkat cerita, Kom telah kembali ke desa. Kemudian,
Kom meminta bantuan Mbah Dukun untuk menerawang lokasi keberadaan para penculik. Setelah lokasi berhasil ditemukan, tanpa membuang waktu lagi, Kom langsung meluncur ke sana. Setibanya di tempat tujuan, tanpa banyak bacot, Kom langsung membrutal, menghajar para penculik tersebut. Menggunakan teknik Muay Thai-nya, Kom mampu menumbangkan mereka semua, kurang dari 2 menit saja. Kemudian, Kom memaksa si ketua penculik, yang diketahui bernama Anom, untuk menyerahkan Porka dan Ton. Anom mengatakan, kalau Porka dan Ton, sudah keburu ia jual, kepada tangan kanan bos gangster Australia, yang diketahui bernama Johnny. Di saat yang sama, para penculik kembali berdatangan, untuk menyelamatkan Anom, sekaligus untuk menghabisi Kom. Karena kalah jumlah, Kom memutuskan untuk kabur, sembari menculik Anom. Sehingga, terjadi aksi kejar-kejaran sengit, lewat jalur sungai. Di tengah pengejaran, Kom berhasil menjatuhkan para anggota penculik. Sebagian dari mereka, ada yang terpental ke sungai, hingga terpental ke dalam rumah warga. Bukan hanya dari jalur air saja, mereka juga memburu Kom, dari jalur udara, sembari melesatkan tembakan. Namun pada akhirnya, Kom berhasil menjatuhkan pesawat tersebut. Lalu 2 minggu kemudian, adegan film berpindah di Sydney, Australia. Seorang polisi bernama Jim sedang diinterview oleh para wartawan. Jim diminta untuk memperkenalkan tradisi komunitas orang Asia yang menetap di Australia. Jim sendiri memang berkewarganegaraan Australia, namun dirinya memiliki darah keturunan Thailand. Saat sedang potong rambut, Jim didatangi oleh rekannya yang bernama Rick, melapor terkait aksi perampokan yang baru saja terjadi. Hingga saat itu juga, Jim langsung bergegas menuju TKP. Setibanya di TKP, Jim yang sok jagoan, tanpa pikir panjang, malah langsung ke toko tersebut. Rupanya, Jim kenal dengan si perampok, yang juga berasal dari Thailand. Sampai pada akhirnya, Jim berhasil menangkap si perampok, dengan menggunakan trik pengecoh. Di tengah perjalanan, Jim malah menurunkan si perampok, karena ia menganggap, kalau si perampok ini, hanyalah sedang terpaksa saja, untuk melakukan aksinya tersebut, dengan memakai pistol palsu. Rick sempat tidak terima, dikarenakan Jim, telah melanggar prosedur. Berpindah ke seorang wanita, yang diketahui bernama Ola. Ola sedang diintimidasi, oleh para begundal rentenir, agar segera membayar hutangnya, dalam waktu 2 minggu. Pada adegan lain, keluarga kelompok gangster Cina, sedang melakukan pertemuan penting. Kemudian, kita diperkenalkan dengan Ross, yang merupakan anak si bos gangster. Terlihat, Ross sedang berusaha, mengambil hati ayahnya, alias si bos gangster. Ross sangat berharap, ia ditunjuk oleh ayahnya, sebagai pewaris bisnis keluarga gangsternya. Namun ternyata, si bos gangster ini, tidak begitu suka dengan Ross. Johan bahkan secara terang-terangan, menghina dan mencaci maki Ross, sebagai seorang wanita jadi-jadian, alias transgender. Berpindah ke Kom, yang baru sampai ke Australia, untuk mencari 2 ekor gajah kesayangannya, yaitu Porka dan Ton. Tanpa membuang waktu lagi, Kom langsung memesan sebuah taksi, untuk menuju ke sebuah alamat, yang Kom dapat dari Anom, alias si bos penculik. Menurut pengakuan Anom, alamat tersebut, adalah alamat tangan kanan bos gangster, yaitu Johnny, yang membeli Porka dan Ton, 2 ekor gajah kesayangan Kom. Namun di tengah perjalanan, taksi yang ditumpangi oleh Kom, malah diburu oleh polisi. Ternyata si supir taksi ini, adalah seorang buronan, karena diduga kuat, telah mengedarkan barang haram. Kom yang berada di dalam taksi, malah ikut terjebak, di dalam aksi kejar-kejaran ini. Di saat yang sama, Jim juga mendapat laporan, untuk ikut memburu si supir taksi. Si supir taksi yang berhasil terpojok, malah nekat menyandra Kom. Namun dengan sigap, Kom berhasil membalikan keadaan,
dengan menyandra si supir. Namun seorang polisi korup, yang diketahui bernama Lukas, malah langsung menembak si supir taksi, tanpa alasan yang jelas. Kom yang takut akan ditangkap, ia malah berusaha melarikan diri. Polisi langsung mengejarnya, karena mereka mengira, Kom adalah rekan si supir taksi, alias si buronan bandar barang haram. Pada akhirnya, Kom berhasil ditangkap oleh Jim. Di dalam mobil, barulah Jim sadar, kalau Kom adalah orang Thailand, sama seperti dirinya. Kom lantas menjelaskan kepada Jim, kalau dirinya bukanlah rekan si supir taksi. Tujuan Kom datang ke Australia adalah untuk menemukan 2 ekor gajahnya, yaitu Porka dan Ton. Setelah mendengar penjelasan tersebut, pada akhirnya Tom percaya, Kom bukanlah seorang penjahat. Sebagai sebuah bentuk keramahan, Tom lantas membawa Kim makan di sebuah restoran Thailand. Setibanya di depan restoran, Kom melihat sosok Johnny, yaitu tangan kanan si bos gangster asal Vietnam, yang sedang diincar oleh Kom. Hingga saat itu juga, Kim kabur dari mobil Jim untuk memburu Johnny CS. Setelah mengejar cukup lama, pada akhirnya, Kom berhasil menemukan posisi Johnny, yang sedang bertransaksi barang haram. Johnny langsung menugaskan para anak buahnya, untuk menghabisi Kom. Puluhan orang dari mereka, harus Kom hadapi seorang diri. Namun, sebagai seorang pendekar Muay Thai, Kom sama sekali tidak gentar, untuk menghadapi mereka semua. Sebagian besar dari mereka berhasil Mom tumbangkan. Namun, Kom yang sudah sangat kelelahan, menghadapi jumlah musuh yang sangat banyak, pada akhirnya, ia harus tumbang tak sadarkan diri. Ola yang kebetulan sedang melintas di sana, karena tidak tega, ia memutuskan untuk menolong Kom. Di hari berikutnya, Kom tersadar, dan sudah berada di rumah Ola. Namun Ola sendiri, sudah lebih dulu berangkat kerja. Tak lama kemudian, terdengar suara siren polisi, sehingga membuat Kom panik, dan memilih untuk kabur dari sana. Berpindah ke Jim dan Rick, yang sedang mengawal seorang jenderal, untuk bercocok tanam, dengan seorang wanita penghibur. Ternyata si wanita penghibur, yang akan melayani si jenderal, rupanya adalah Ola. Ola terpaksa menjadi wanita penghibur, untuk mencari uang, demi melunasi hutangnya kepada rentenir. Namun tak lama kemudian, Tom mendengar suara tembakan. Setelah diperiksa, ternyata si jenderal, telah dihabisi oleh Lukas, yaitu si polisi korup. Lukas juga menembak Rick, yaitu rekan polisi Tom. Sedangkan Tom sendiri, untungnya dengan sigap, ia berhasil melarikan diri. Rupanya sedari tadi, Ola bersembunyi di dalam lemari, sembari merekam kejadian penembakan tadi, menggunakan telepon genggamnya. Di dalam bukti rekaman tersebut, memperlihatkan si polisi korup, yaitu Lukas, menembak si jenderal hingga tewas, termasuk menembak rekan Tom, yaitu Rick. Di hari berikutnya, Ola mendatangi kantor polisi, untuk menyerahkan bukti rekaman tersebut, demi membongkar kebusukan Lukas, alias si polisi korup. Namun setibanya di depan kantor polisi, Ola malah membatalkan niatnya, untuk menyerahkan video bukti tersebut. Setelah Ola melihat sosok Lukas, alias si polisi korup, juga sedang berada di kantor polisi itu. Ternyata, Lukas telah bersekongkol dengan para gangster, untuk mengkambing hitamkan Tom, sebagai pelaku, yang telah menghabisi si jenderal. Tom yang merasa tidak bersalah, ia memutuskan untuk bersembunyi dulu, dari kejaran para rekan polisinya. Sembari mengumpulkan bukti kuat, untuk membuktikan, kalau dirinya tidak bersalah,
dan hanya sedang dikambing hitamkan saja. Nanti kita akan diberitahu alasan kenapa Lukas, alias si polisi korup, melakukan semua ini. Setibanya di apartemen, Ola diringkus oleh para polisi untuk dimintai keterangan atas pembunuhan si jenderal. Mengingat Ola berada di TKP saat aksi pembunuhan itu terjadi. Untung saja Kom segera datang untuk menyelamatkan Ola sebagai bentuk balas budi karena waktu itu Ola telah menyelamatkan dirinya. บางทีญาติที่ไหนตาย Di malam berikutnya, Kom mendatangi markas kelompok gangster yang berkedok restoran bintang 5. Menurut pengakuan Anom sebelumnya, di markas inilah lokasi keberadaan tangan kanan si bos gangster, yaitu Johnny, yang telah membeli Porka dan Ton. Setibanya di markas itu, Kom harus berhadapan dengan puluhan anggota gangster. Kom yang seorang pendekar Muay Thai, berhasil melumpuhkan mereka satu persatu dengan cukup mudah. Sampai pada akhirnya, Kom bertemu lagi dengan Johnny, alias tangan kanan si bos gangster. Tanpa banyak bacot, Johnny melempar kalung milik Ton, yang waktu itu John beli, saat di festival air Songkran. Kom baru menyadari, kalau di restoran ini, menu yang disediakan, berasal dari hewan-hewan langka, termasuk gajah. Kom yang seorang keturunan prajurit pelindung gajah, tentu dirinya menjadi semakin murka, mengira kalau si bayi gajah, yaitu Ton, telah dikonsumsi oleh mereka. Hingga tanpa banyak cincong lagi, Kom lanjut membrutal, menghajar Johnny dan antek-anteknya. Hingga di sebuah ruangan, Kom melihat banyak sekali jenis hewan langka yang dilindungi, yang dijadikan bahan santapan oleh orang-orang rakus yang sakit mental. Bukan cuma hewan saja, Kom juga menemukan Jim, si polisi yang dulu pernah menolongnya, dan juga ikut disandra di sini. Pada akhirnya, Kom memilih menyelamatkan Jim. Saat akan pergi, Kom berhasil menemukan Ton, alias si bayi gajah, yang ternyata masih hidup. Tentu Kom sangat senang mengetahui kalau saudaranya masih selamat. Sekarang tugas Kom tinggal menemukan Porka saja, alias si induk gajah, yang masih belum diketahui keberadaannya. Hingga saat itu juga, Kom dan yang lainnya, segera meninggalkan markas tersebut. Berpindah ke si anak bos gangster, yaitu Ross. Ross masih berusaha meyakinkan ayahnya, alias si bos gangster tertinggi, untuk mewariskan bisnisnya kepada Ross. Namun si bos gangster tertinggi, menganggap kalau Ross, yang merupakan seorang transgender, tidak layak menjadi seorang bos gangster. Mendengar hal itu, Ross yang kesabarannya sudah habis, tega menghabisi adik kandungnya sendiri, yaitu dengan cara diracun, yang dimana sang adik, merupakan pewaris yang sah, yang ditunjuk oleh si bos gangster. Setelah kematian sang adik, maka bisnis milik si bos gangster tertinggi, otomatis jatuh ke tangan Ross. Tak lama kemudian, tangan kanan si bos gangster, yaitu Johnny, datang melapor kepada Ross. Melapor perihal Kom, alias si pendekar Muay Thai, telah mengobrak-abrik bisnis restoran hewan langka milik Ross. Bahkan, Kom juga telah berhasil menyelamatkan si bayi gajah, yaitu Ton, yang memiliki nilai jual tinggi. Mendengar itu, tentu Ross sangat murka, dan ia langsung menugaskan Johnny untuk menyewa para pembunuh bayaran, guna menghabisi Kom secepatnya. Tak lama setelah Johnny pergi, datanglah si polisi korup, yaitu Lukas, untuk bertemu dengan Ross. Ternyata, Lukas si polisi korup, memiliki hubungan asmara dengan Ross. Bahkan Ross jugalah, yang telah menugaskan Lukas, untuk membantai si jenderal, lalu mengkambing hitamkan Jim, yang merupakan seorang polisi bersih. Motif si jenderal dihabisi, karena si jenderal tersebut, mengantongi bukti kejahatan Ross. Bukti kejahatan tersebut, dimanfaatkan oleh si jenderal, untuk memeras Ross, demi meraup uang yang banyak. Berpindah ke Kom dan Jim, yang sedang bersembunyi di sebuah kuil, di mana saat ini, mereka berdua, sedang diincar oleh kepolisian.
Sedangkan si bayi gajah, yaitu Ton, sudah diamankan di tempat lain. Di siang harinya, Kom kembali melanjutkan misi untuk mencari Porka, alias si induk gajah. Namun saat kembali ke kuil, Kom dibuat terkejut melihat kuil yang sudah diobrak-abrik dan para biksunya dihabisi. Ternyata pelakunya adalah para pembunuh bayaran pro yang diutus oleh Ross. Kom yang murka langsung menyerang si pembunuh bayaran yang ternyata juga adalah seorang ahli bela diri. Awalnya, Kom dibuat sangat kewalahan. Namun dengan tekad yang kuat, pada akhirnya, Tom berhasil mengalahkan si pembunuh bayaran. Namun di saat yang sama, rekan si pembunuh bayaran, yang merupakan seorang pendekar pedang, datang dan langsung menyerang Kom. Namun lagi-lagi, Kom berhasil menghabisi lawannya. Namun, semuanya belum berhenti sampai di sini. Datang lagi seorang musuh, yang memiliki postur tubuh 2 kali lipat lebih besar dari Kom. Sehingga Kom yang sudah sangat kelelahan, dibuat terkapar kewalahan. Untung saja, polisi datang tepat waktu, sehingga si musuh segera kabur dari sana. Berpindah ke Ola, yang melakukan pertemuan rahasia dengan seorang polisi. Maksud dari pertemuan ini, untuk menyerahkan rekaman video terkait kejahatan si polisi korup, yaitu Lukas. Alhasil sekarang, nama baik Tom, sebagai seorang polisi jujur, sekarang sudah berhasil dibersihkan dari tuduhan sebagai pelaku yang menghabisi sang jenderal. Di hari berikutnya, Kom bersama dengan Ton mendatangi acara peresmian bisnis baru milik Ross yang sudah resmi menjadi bos gangster. Di dalam peresmian ini, Ross didampingi oleh pacarnya, yaitu Lukas si polisi korup. Kom berteriak meminta Ross agar menyerahkan si induk gajah, yaitu Porka. Para anak buah Ross langsung menyerang Kom, sehingga terjadilah pergelutan sengit. Di saat yang sama, Jim dan tim polisinya datang untuk melumpuhkan kelompok Lukas. Sampai pada akhirnya, Jim berhasil menangkap Lukas. Namun di saat yang sama, Johnny berhasil menghabisi Lukas untuk menghilangkan jejak saksi atas kebusukan Ross si bos gangster. Berpindah ke Kom, yang sudah sampai ke markas Ross. Di sini Kom mendapatkan sebuah fakta pahit perihal si induk gajah, yaitu Porka, ternyata sudah tewas dihabisi. Lalu kedua gadingnya diambil untuk menghiasi kursi singgasana milik si ratu gangster, yaitu Ross. Kom yang merupakan keturunan prajurit pelindung gajah, tentu ia menjadi sangat murka. Hingga tanpa ampun lagi, Kom langsung membrutal sejadi-jadinya. Alhasil, seluruh anak buah Ross mampu Kom terkapar. Sekarang, Kom kembali berhadapan dengan si musuh berpostur tegap kemarin. Namun di sini, Kom harus kewalahan melawan si musuh yang ikut dibantu oleh Ross dan para bodyguard-nya yang lain. Ton berusaha menolong sang tuan. Namun apalah daya, Ton hanyalah seekor bayi gajah yang tidak mungkin mampu menghadapi para manusia serakah ini. Namun, Kom kembali bangkit dan kembali melawan mereka semua menggunakan tulang belulang milik mendiang si gajah suci, yaitu Porka.
Sampai pada akhirnya, Kom berhasil menghabisi semua musuhnya dengan cara yang sangat brutal. Di saat yang sama, Ross yang tinggal seorang diri, berusaha kabur menggunakan helikopter. Namun, Kom berhasil mencegatnya tepat waktu. Sampai pada akhirnya, Kom berhasil menghabisi Ross. Namun hati Kom masih sangat hancur, karena telah gagal menyelamatkan Porka. Tapi di satu sisi, Kom merasa bahagia, karena telah berhasil menyelamatkan Ton. Kemudian, film pun selesai.